Dan buku ini berbicara tentang uh, pergerakan ulama yang terus mempertahankan otoritasnya uh, dalam kondisi apapun. Dan buku ini berupaya untuk membantah kritik lama yang mengatakan bahwa ulama itu hanya fokus dalam urusan tradisi. Dia mempertahankan eksistensinya dengan membangun pesantren atau masjid dan hal-hal yang sifatnya tradisi lah gitu. Tapi di buku ini justru berbicara dalam bentuk yang lain, dalam perspektif yang lain, bahwa justru ulama ketika zaman itu berubah, ketika modernisasi berkembang, ulama tidak berhenti. Dia kerap mempertahankan otoritasnya di hadapan publik, bahkan ikut terlibat dalam hal-hal yang sifatnya urgent, hal-hal yang sifatnya besar di masyarakat. Seperti misalnya ketika terjadi perubahan masif dalam dunia percetakan, para ulama berkontribusi membuat tulisan di dalam bentuk cetak. Kemudian teknologi berkembang, para ulama kemudian memanfaatkan teknologi itu. Dan ketika era Belanda, para ulama juga tidak segan-segan ikut campur dalam urusan perpolitikan Belanda. Kemudian berimbas juga dalam masa pergerakan Indonesia, kemerdekaan, para ulama juga turut terlibat dalam hal-hal tersebut. Sehingga ulama ini tidak pernah berhenti untuk mempertahankan otoritasnya, kekuatan politiknya, agar moral masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap agama ini selalu seimbang dengan kebutuhan sosialnya. Oleh sebab itu Prof. Jajat mengatakan bahwa para ulama berkontribusi dalam bidang sosial keagamaan, bukan hanya sifat-sifatnya yang sifatnya itu tradisi, tapi berkembang menjadi ke hal-hal yang sosial keagamaan. Jadi ini bukunya menarik banget, wajib dibaca untuk teman-teman para peneliti di bidang studi Islam. Ya, oke.